Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Helena Lim terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Sang ibu dari Crazy Rich Pig yang hadir di persidangan tak kuasa menahan tangis hingga jatuh pingsan saat hakim membaca amar putusan untuk anaknya. Senin 30 Desember, 2 hari menjelang penutupan tahun 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjadi pusat perhatian publik saat Helena Lim menjalani sidang putusan atas kasus korupsi pengelolaan komoditas timah yang menjeratnya. Dalam kasus ini, majelis hakim menilai Crazy Rich Pig tersebut terbukti bersalah. Menyatakan terdakwa Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, melakukan tindak pidana membantu melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menyatukan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, Helena diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Vonis ini jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yaitu hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidi 1 tahun kurungan, dan pidana pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Siapa yang nangis-nangis di situ tolong dikeluarkan supaya tidak mengganggu konsentrasi majelis hakim membaca putusan. Pada sidang putusan ini diwarnai tangisan pilu dari Hoalian, ibu dari terdakwa Helena Lim, yang membuat majelis hakim meminta pihak keamanan membawa sang ibu Crazy Rich Pig keluar dari ruang sidang. Usai vonis dibacakan, Hoalian yang berada di kursi roda kembali menangis histeris dan berusaha memeluk Helena yang berjalan menuju keluar ruang sidang. Kasus Helena Lim ini bermula dari keterlibatan Helena dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Helena terbukti membantu melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara senilai 300 triliun rupiah. Ridho Yahya, Tikno Handoko, Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.